Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Coy Trader. Saat perdagangan 6 November 2024, ternyata IHSG kita breakdown dari supportnya. Banyak sekali emiten-emiten yang breakdown dari supportnya, termasuk beberapa Big Bang. Lalu kira-kira masih adakah peluang bagi kita untuk day trading pada perdagangan esok hari 7 November 2024? Sebelum itu mari kita lihat pergerakan IHSG kita yang memang melemahnya di sesi kedua ya, sekitar jam-jam setengah duaan mulai ada beberapa emiten-emiten Big Bang yang breakdown supportnya. Ternyata harganya kemarin dinaikkan hanya untuk mereka bisa jualan ya. Dan hari ini melemah 1,44%, cukup dalam. Sebenarnya ini menjadi lebih bagus, lebih cepat koreksi, lebih cepat recovery daripada koreksinya diiris pelan-pelan. Lebih baik bagi joy trader, lebih cepat koreksi, nanti lebih cepat recovery, lebih cepat kembali ke all time high-nya lagi. Hari ini asing net foreign sale-nya 4 triliun, foreign bank-nya 2,9 triliun, berarti net foreign sale sekitar 1 triliunan. Transaksi hari ini cukup besar, 11 triliun, berarti memang cukup masif untuk big money jualan ya. Namun juga ada beberapa emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Salah satunya adalah BRMS. Mari kita lihat net foreign buy pada perdagangan hari ini. Ya, ternyata BRMS masih mencatatkan net foreign buy sebesar 233 miliar, menguat 6,80%. Kemudian UNTR asing masuk 68,97 miliar, menguat 0,74%. INDF asing kembali masuk 34,3 miliar, melemah tipis. Cepin asing masuk 26 miliar, menguat 3,57%. MNCN asing ada masuk 17 miliar, menguat 5,10%. Kemudian film asing masuk 17 miliar, menguat cukup tinggi 16,7%, dan seterusnya. Ada ITMG, Raja, SMKR, Antam asing masih masuk di beberapa emiten ini. Lalu apakah yang dijual oleh asing? Ternyata BMRI menjadi top emiten yang dijual oleh foreign, melemah 5,42%. Asing jualan cukup besar 582 miliar. Kemudian BBRI asing jualan 480 miliar, melemah 2,34%. Karena memang BMR ini kenaikannya juga sudah cukup tinggi, sehingga memang asing wajar kalau jualan. Kalau BBRI ini kenaikannya belum tinggi, asing jualan terus tidak habis-habis. Kemudian BPNI asing jualan 131 miliar, melemah 5,09%. Kemudian BPCA asing juga jualan 47 miliar, melemah 0,48%. Kemudian PANI asing jualan 42 miliar, melemah 2,87%. TLKM asing masih jualan, namun sepertinya makin mengecil, 29,59 miliar, melemah 1,08%. BRIS asing jualan, AMN asing jualan, Dewa, ISAT, CTRA, ASII. CTRA ini yang cukup terpuruk sampai ke 1135, melemah 5,02%. Mari kita bahas IHSG kita terlebih dahulu. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ternyata IHSG kita tidak jadi rebound ya. Kemarin kita sempat memperkirakan apakah ini memang pertanda rebound satu candle hijau ini, ternyata bukan. Justru ini pantulan sesaat untuk melanjutkan koreksinya ya. Koreksi cukup dalam, melemah 1,44% untuk IHSG kita. Maka bagi sobat trading untuk investasi jangka menengah panjang, bisa manfaatkan beberapa emiten Big Bang untuk bisa kembali dipantau, mulai cicil beli ya. Cicil belinya semakin masif karena harganya juga semakin terdiskon. Namun kalau modalnya terbatas ya, untuk trading jangka pendek menengah panjang, nanti entry ketika memang sudah ada pantulan di emiten-emiten Big Bang tersebut.
Ini untuk IHSG kita saat ini wait and see terlebih dahulu ya. Secara candle cukup solid, masih akan ada koreksi lanjutan menuju ke MA 200-nya di 7.330. Kita bahas secara historicalnya terlebih dahulu. Di beberapa waktu yang lalu ini juga turun cukup dalam, bahkan sampai breakdown dari EMA 200-nya ya. Melemah 3,40%. Turun cukup dalam. Ini ketika ada carry trade Jepang ya. Turun cukup dalam, kemudian besoknya menguat, tidak sempat koreksi sama sekali. Maka memang koreksi IHSG yang sudah cukup beruntun ini bagi joy trader sebenarnya sinyal yang bagus. Sinyal yang bagus sehingga kita tidak digantungkan oleh market. Ini arahnya mau kemana? Kalau memang mau koreksi, ya sudah koreksi sekalian. Koreksi sekalian, kita tunggu nanti bottomnya. Baru ketika sudah benar-benar di bottom, kita masuk dalam jumlah banyak. Strateginya seperti itu. Dan sudah koreksi sejak 24 Oktober. Terus menerus koreksi. Sudah lebih cepat koreksi, lebih baik. Nanti segera kita bisa manfaatkan cash yang memang sudah kita simpan beberapa waktu yang lalu untuk kemudian kita entry di emiten-emiten yang sudah berada di supportnya, yang sudah sangat terdiskon. Termasuk diantaranya ya emiten-emiten di sektor finance. Coba kita bahas sedikit tentang BBRI yang memang cukup diminati oleh banyak investor, banyak trader. Hari ini melemah 2,34% ke level harga 4.600. Secara bandarmologi ada norma distribusi dan asing masih jualan 480 miliar. Yang keluar AKYU KZ BKRX dan yang masuk YP PD SK XC ya, memang retail-retailnya sudah mulai masuk ya. Memang sudah mulai nyicil. Mereka takut ketinggalan harga. Padahal belum tentu setelah mereka dapat di harga murah langsung dinaikkan. Justru bisa semakin murah. Retail modalnya habis. Maka BBRI ini masih akan ada potensi koreksi lanjutan menuju ke support di 4.500 ya. Pada beberapa waktu yang lalu tertahan di support 4.500, kemudian naik dan tidak pernah memberi kesempatan lagi kembali ke supportnya. Harapannya seperti itu. Jika kita memang beli support, beli benar-benar di support, langsung mantul dan lanjut naik, tidak pernah koreksi lagi. Saat ini untuk BBRI masih cukup menarik, sangat terdiskon jika melihat dari jarak dengan all time high-nya, maka bisa kita manfaatkan untuk trading jangka menengah panjang. Yang penting hold keras. Kalau emang punya di harga atas dan pengen average down, sekarang sudah saatnya average down. Jangan malu-malu, kecuali memang cashnya habis, ya sudah tinggal menonton saja. Yang penting lebih baik untuk tidak cut loss ya. Di hold saja daripada cut loss dan memaksakan untuk entry di emiten yang lain yang juga ada kemungkinan cut loss, justru bisa cut loss berlipat ganda. Maka lebih baik di hold aja. Kalau emang sudah tidak punya cash dan ada emiten-emiten yang cukup potensial, ya sudah nonton saja daripada coba cut loss di sini, ternyata entry di emiten yang potensial, cut loss lagi, entry di emiten yang lain, cut loss lagi, justru akan jatuh tertimpa tangga bertubi-tubi. Saat ini masih belum ada tanda-tanda rebound untuk BBRI, masih akan melanjutkan koreksinya ya. Namun ini sudah cukup murah untuk BBRI, apalagi sudah dekat dengan support di 4.500. 4.500 ini menjadi support karena di sini sempat membentuk head and shoulder ya. Shoulder, head, shoulder. Kemudian break, naik sampai ke target, koreksi kembali ke 4.500, kemudian naik, rally. Tidak memberi kesempatan kedua untuk beli di sekitar harga 4.500 lagi. Maka bisa kita pantau. Jika ada koreksi ke sekitar 4.500. Sudah sempat ada perlawanan di tanggal 30 Oktober ini, diangkat naik, namun kemudian
di bawah turun lagi. Sellernya masih cukup kuat di BBRI. Kurang lebih analisanya BBRI untuk perdagangan kali ini seperti itu. Silahkan dipantau-pantau jika memang dekat dengan support. Masih akan ada koreksi lanjutan untuk BBRI kurang lebih menuju ke 4.500-an. Lalu kita bahas emiten yang cukup menarik pada perdagangan 6 November 2024. Seperti yang kita bahas di channel Telegram kita bahwa BRMS ini bisa kita manfaatkan untuk trading buy on momentum ya. Momentumnya cukup kuat. Baru breakout symmetrical triangle. Breakout di sini perdagangan 5 November. Tadi pagi kita infokan di channel Telegram bahwa bisa entry di BRMS ya. Kalau dikasih koreksi jangan ragu beli. Kalau memang dikasih naik ya jangan ragu untuk ikutan. Ternyata kemudian sempat menguat ke 488 ya, menguat cukup tinggi namun closingnya di bawah turun ke 440. Secara fundamentologi normal akumulasi dan yang sangat menarik adalah ternyata asing masuk dengan jumlah cukup besar 233 miliar. Di tengah IHSG kita yang melemah ternyata asing masuk cukup besar 233 miliar. Average stop bear-nya AK ini 439, ZP 451 cukup tinggi ya. YU 496, BK 491. Berarti memang beberapa ini sudah jualan ya. Retailer di sini sudah jualan. Maka untuk perdagangan besok masih akan menarik untuk BRMS jika ada koreksi-koreksi ke dekat-dekat support di 414-nya, maka kita bisa spekulasi buy di BRMS. Masih akan volatil kemungkinan untuk perdagangan esok hari 7 November 2024. Mengingat memang banyak sekali emiten-emiten yang terkoreksi sehingga mungkin beberapa trader akan lebih berfokus untuk trading di BRMS yang memang cukup ramai pada perdagangan hari ini 6 November 2024. Maka bisa dipantau kembali untuk BRMS meskipun sudah trading di tanggal 5 November beli jual, kemudian tadi beli jual. Besok kalau misalkan memang ada momentum ya beli jual lagi tidak apa-apa. Kita bisa manfaatkan untuk trading di BRMS. Kalau memang sobat trader lebih senang untuk bisa hold lama, maka memang ketika sudah breakout dari 390 ini sudah kita sarankan untuk hold keras ya, hold keras dan benar menguat sampai 488. Sudah hampir sedikit lagi ke resistensi psikologis di 500. Harusnya sudah mendapatkan profit yang maksimal jika sobat trader kemarin entry di 390-an sini 2 hari ini kita rekom ya. Kalau masih hold sudah mendapatkan profit yang banyak. Enjoy profit. Kalau sobat trader bisa memanfaatkan volatilitas dari BRMS pada perdagangan hari ini. Besok kita pantau lagi. Coba kita lihat historicalnya di tanggal 4 November ini. Candlenya kurang menarik seperti shooting star karena dekat dengan resist, namun ternyata tetap naik ya. Kalau perdagangan 6 November ini ekornya cukup panjang memang. Ekornya cukup panjang, buangannya cukup deras, cukup besar, namun asing masuk. Sehingga tentu masih menarik untuk perdagangan esok hari. Kalau ada koreksi-koreksi, nanti kita bisa spekulasi buy di BRMS. Kita pantau saja saat market berjalan, supportnya di sekitar mana, nanti kita bisa spekulasi buy di dekat-dekat supportnya BRMS kalau koreksi. Kalau memang open sama dengan low ya bisa spekulasi buy. Seperti strategi-strategi untuk entry di emiten-emiten yang lain. Selanjutnya yang cukup aktif pada perdagangan 6 November 2024 adalah DKFT yang sudah 2 video sebelumnya kita bahas ya. Kita bahas di tanggal 4 November, kita bahas lagi di 5 November. Kali ini kita bahas lagi karena ternyata menguat aktif. Ini kita bahas di video saham menarik karena memang menarik untuk bisa kita entry, dan kali ini kita bahas di video saham hari ini karena menguat cukup tinggi, menguat 16,35%, sempat menguat ke 248, closingnya di 242. Sudah kita bahas dari 2 video sebelumnya bahwa yang bikin menarik adalah koreksi namun asing terus-menerus masuk ya, dan ini kita gambarkan secara time frame 1 jam bahwa dia telah breakout ya, breakout resist trend line-nya dengan volume yang cukup besar.
maka masih akan potensi melanjutkan kenaikannya. Jika ada koreksi-koreksi ke EMA 20 sekitar 220, bisa spekulasi buy untuk DKFT. Secara fundamental memang big distribusi. Sepertinya memang asing yang masuk cukup banyak ya. Yang keluar RSCC, GRXA, yang masuk AZ, TP, NI, AK, YU. Masih cukup menarik untuk DKFT pada perdagangan esok hari. Enjoy profit bagi sobat trader yang memantau DKFT dan mengikuti trading plan yang sudah Joy Trader buat. Sempat bertanya kemarin sempat bertanya ini DKFT masih aman nggak karena di bawah koreksi. Kita jawab masih aman karena memang ada asing masuk. Dan benar hari ini naik, harusnya sudah floating profit. Hari ini asing masuk cukup besar 5 miliar. Kemungkinan besok masih akan menarik. Sudah breakout previous high ya, breakout previous high. Jika di bawah koreksi justru bisa kita manfaatkan koreksinya untuk bisa entry di DKFT kalau memang yang belum punya. DKFT ini sudah kita bahas sejak sekitar sini ya, 18 Oktober sudah kita buatkan trading plan. Naik, koreksi, kemudian gap up karena laporan keuangan kuartal 3-nya yang cukup menarik. Masih cukup bagus untuk DKFT trading jangka pendek menengah panjang, volume makin besar. Ini baru mulai. Jika kita lihat BRMS yang sudah sampai 400, maka ini masih murah. Apakah bisa sampai 400? Kemungkinan besar bisa. Ya, kalau emang sobat trader tahan untuk bisa hold jangka menengah panjang, kemungkinan DKFT ini akan bisa sampai ke 300, bahkan bisa sampai ke 400. Silahkan dipantau DKFT. Namun untuk level harga saat ini last price 242 ini memang cukup tinggi, maka bisa dipantau jika ada koreksi-koreksi. Kalau memang hanya mau memanfaatkan day trading, maka perdagangan esok hari bisa kita manfaatkan volatilitasnya untuk kita bisa day trading di DKFT, Central Omega Resources. Volume sudah besar. Ini hampir seperti ASRI ya, ASRI ketika sebelum naik cukup kencang sampai ke level harga 200-an, volumenya kering, kemudian volume besar disertai asing masuk, dan ini asing masuk terus sehingga menjadi menarik untuk DKFT sampai beberapa minggu ke depan, sebulan 2 bulan ke depan mungkin masih akan menarik untuk DKFT. Selanjutnya BCIC, karena tidak banyak saham yang naik, kita bahas saham-saham yang memang ada rekomendasi dari Joy Trader saja. BCIC, Bank Citras Tbk, hari ini secara fundamental netral, namun asing ada masuk 35 jutaan. Secara teknikal bertahan di MA 20-nya. Kita buatkan trading plan karena memang dekat sekali dengan MA 20 ya, sangat dekat sekali dengan MA 20. Maka kita buatkan trading plan dan hari ini menguat 10,77%. Masih akan ada kemungkinan bisa melanjutkan kenaikannya untuk BCIC meskipun supportnya saat ini ya cukup jauh. Supportnya ada di 200 support kuatnya atau di MA 20 sekitar 194. Semakin koreksi di bawah turun, namun kemudian hari ini menguat cukup tinggi. Volume besar disertai asing masuk meskipun secara terminologi netral. Yang keluar MG, YP, ZP, IN, YU, yang masuk CP, PD, BK, TP. Masih akan menarik untuk BCIC pada perdagangan esok hari. Sudah breakout di sekitar sini ya, breakout resist 210 ya, breakout resist 210, kemungkinan masih akan bisa melanjutkan kenaikannya untuk BCIC. Jika ada koreksi-koreksi kembali ke 200, nanti bisa kita pantau untuk bisa kita spekulasi buy. Kenaikan disertai dengan volume meningkat, disertai asing masuk beberapa hari belakangan, maka masih akan ada potensi BCIC untuk bisa melanjutkan kenaikannya. Selanjutnya PIVA. Hari ini secara terminologi big akumulasi ternyata cukup menarik. Wow. Asing masuk juga. 1 miliar menguat 9,02%. Yang jualan XL, KK, YP, GRJJ, yang masuk RF, YJ, AK, LG, FS. Cukup volatil. PIVA pada perdagangan hari ini sempat naik, bawah turun, naik, bawah turun, naik lagi. Closingnya di 290. High-nya ada di 302, sempat ke 302, kemudian koreksi di bawah turun ke 290.
Untuk perdagangan esok hari kemungkinan ini masih akan menarik. Sehari 2 hari ke depan kemungkinan ini masih akan menarik. Volume sudah kembali meningkat ya. Terbukti bertahan di support 254. Bertahan di support 254. Sempat turun sampai ke 230, namun ternyata di bawah naik. Banyak buyer yang tertarik di PIVA, sehingga harganya di bawah naik rebutan. Hanya di bawah naik sampai closingnya candle hijau, dan hari ini kembali menguat. Breakout previous high. Bertahan di atas 275, masih ada kemungkinan bisa melanjutkan kenaikannya. Breakout EMA 20. Supportnya yang terdekat adalah di EMA 20 sekitar 275, 274, 272. Jika ada koreksi-koreksi ke sekitar situ, bisa untuk spekulasi buy. Atau kita pantau lagi apakah besok PIVA masih akan rame atau tidak. Masih cukup menarik untuk PIVA, meskipun jika nanti kenaikannya juga terlalu kencang, akan bisa kena UMA, akan bisa disuspend lagi seperti beberapa waktu lalu di sekitar awal-awal bulan Oktober sini ya, kena suspend. Kemudian di sini FCA. Bisa dipantau kembali untuk PIVA pada perdagangan esok hari. Lalu LPKR dari grup Lipo yang hari ini juga menguat. Mari kita bahas beberapa, salah satunya adalah LPKR yang pada perdagangan hari ini bertahan di supportnya ya. Supportnya ada di sekitar sini 107. 4 November belum sampai kena 107. Kemudian menguat, koreksi, menguat. Tertahan di MA 20 kemudian koreksi. Sempat naik ke 121, closingnya di 116. Berarti supportnya jadi naik di sekitar 109. Ini akan menjadi support kuatnya. Jika ada koreksi-koreksi ke sekitar 109 bisa spekulasi buy. Cukup menarik karena sejak tanggal 31 Oktober koreksi namun asing ada masuk. Asing masuk. Perdagangan hari ini asing masuk cukup besar 4 miliar disertai dengan peak akumulasi. Meskipun sektor properti cukup tertekan pada perdagangan 6 November 2024, ternyata tidak terpengaruh dengan LPKR. Sehingga masih ada peluang ya. Ini kita bisa manfaatkan saham-saham second liner yang memang tidak terpengaruh dengan turunnya IHSG untuk bisa kita manfaatkan mencari profit di saham-saham second liner. Salah satunya Lipo Karawaci ini. Besok kita pantau lagi, kemungkinan akan kita buatkan trading plan. Semoga tetap bertahan di atas 109 dan bisa melanjutkan kenaikannya breakout EMA 20, kemudian kembali naik ke sekitar 130. Masih cukup menarik untuk LPKR pada perdagangan esok hari. Kita percepat. Kemudian MLPL, saudaranya LPKR. Ini yang menjadi patokan pergerakan dari LPKR. Jika MLPL-nya bergerak naik, LPKR biasanya ikutan. Hari ini cara bandarmologi netral saja. Namun asing masuk. 2 hari kemarin asing masuk. Kita buatkan trading plan pada 4 November. Karena pas berada di EMA 20, kita punya trading plan. Kemudian benar. Sempat menguat ke 163 di awal sesi. Sampai hit TP2. Kemudian dibawa koreksi. Ya. Jika memang melanjutkan aturannya, memang harus tertahan di EMA 20. Dan memang tertahan di EMA 20, mantul sesaat. Meskipun dua koreksi lagi. Namun ternyata asing nampung. Hari ini asing yang nampung lagi 4 miliar. Sehingga ini masih akan cukup menarik untuk perdagangan esok hari 7 November 2024. Di tengah beberapa emiten-emiten first liner utama yang memang sering kita tradingkan dengan nominal yang cukup besar biasanya menguat, melemah hari ini MLPL bisa menguat. Nah, kita entry di beberapa emiten seperti ini saja. Ketika memang IHSG-nya melemah, ketika IHSG-nya sedang bullish, baru kita entry di emiten-emiten yang memang likuiditasnya cukup besar, kita entry dengan jumlah besar sehingga 1%, 2% kita bisa mendapatkan untung yang maksimal. MLPL masih bisa dipantau untuk perdagangan esok hari. Lainnya yaitu MPPA yang ternyata juga asing ada masuk. Entah ada apa di ketiga emiten ini secara serempak, LPKR, MLPL, dan MPPA. Semuanya sama-sama menguat dan semuanya ada asing masuk 2 hari terakhir. MPPA asing masuknya 2 miliar, secara bandarmologi lebih menarik ini ya. Ada small akumulasi yang keluar GR, XL, DR, PD yang masuk CC, BK, XC.
SQ. Menguat namun masih belum berhasil breakout di atas 520. Sama seperti MLPL di atas 520, sama seperti LPKR gagal menembus 520. Kemungkinan masih akan ada koreksi-koreksi. Kita tawar-tawar saja jika mau entry di salah satu dari 3 emiten ini. Pilih salah satu saja. Kalau emang mau yang volatil, MLPL dan MPPA. Kalau emang mau yang santai, pilih yang LPKR. Itu beberapa pembahasan saham-saham yang cukup aktif pada perdagangan hari ini, 6 November 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan tulis di kolom komentar bagi sobat trader yang ingin dibahas emitennya pada video kedua nanti. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.